Assalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Thumma qala syarihu rahimallahu ta'ala. Itu baca dulu di matan. Matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam. Ada? Maaf. I'lam rahimakallah anna tauhidah huwa ifradullahi subhanahu bil ibadah. Ada? Mau jasa. Ya, ayo baca. I'lam rahimakallahu anna tauhidah huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadati. Wa huwa dinur rusul alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Fa'awwaluhum Nuhun alaihi salamu. Arsalahu Allahu ila qaumihi lamma ghalaw fis salihin. Waddin wa suwadin wa yaghutha wa ya'uqa wa nasrin. Wa akhirur rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi kassara suwara haula'i salihin. Thumma qala syarihu rahimallahu ta'ala. Cukup ini dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ikhwah, ini adalah kajian kita yang perdana dari kajian Kasyfus Syubuhat. Tentunya kitab Kasyfus Syubuhat sudah tidak asing lagi buat kita karena kita juga pernah membacakannya hingga selesai dari syarah Kasyfus Syubuhat Syekh Ibnu Baz. Ya, sebelum Ramadan kemarin kalau nggak salah ya. Ya, alhamdulillah telah selesai dan saya rasa nggak perlu kita memperkenalkan lagi kitab Kasyfus Syubuhat ini. Ya, asal usulnya, kenapa sebab penulisannya. Ya, kita langsung masuk saja ke perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam sebagian cetakan langsung i'lam rahimakallah. Ya, kalau dalam sebagian cetakan yang lain wabihi nasta'in. Ya, kalau di antum apa? Ada bismillahnya nggak? Ada. Terus awalnya apa? I'lam. Baik. Ya, i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Ya. Anna tauhida huwa ifradullahi bil ibadah. Bahwasanya yang namanya tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Itulah tauhid. Beribadah hanya kepada Allah, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Wa huwa dinur rusuli. Yang tauhid inilah agamanya seluruh para rasul. Seluruh rasul agamanya satu, dakwah mereka satu. Al-anbiya'u ikhwah da'watuhum wahidah. Ya, dakwah mereka satu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Itu seruan Rasul satu. Mengajak manusia ya hanya beribadah pada Allah. Beribadahlah pada Allah dan jauhilah taghut, segala peribadatan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Alladzi arsalahumullahu bihi ila ibadih. Yang Allah ya mengutus mereka, yang Allah mengutus mereka para rasul ila ibadihi, kepada para hamba-hambanya. Fa awwaluhum Nuhun. Maka rasul yang pertama adalah Nuh, adapun nabi yang pertama Adam. Mengenai tafrik perbedaan ya rasul dan nabi telah sering dibacakan. Ya, di kajian kita sebelumnya ya, akidah tahawiyah tadi juga dijelaskan. Memang yang masyhur bahwasanya nabi itu man uhiya ilaih wa lam yu'mar bitabligh. Sedangkan rasul yu'mar bitabligh, yang diwahyukan padanya diperintahkan untuk menyampaikan. Nabi tidak. Namun hakikatnya nabi juga menyampaikan. Cuma ya, nabi tidak diutus kepada kaum yang menentang, yang tidak mengilzam manusia untuk mentaati petuah dari nabi tadi. Sedangkan rasul demikian. Ya, mendapat khusumat, pertentangan dari kaumnya, maka rasul. Ya, nabi pertama yang mendapat pertentangan dari kaumnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Karena kaum Nabi Nuh alaihissalam lah yang pertama kali melakukan kesyirikan di muka bumi ini. Ya, lamma ghalau fi salihin. Tatkala kaumnya Nabi Nuh, mereka ghalau, berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang saleh.
Orang-orang soleh itu adalah Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. 5 orang soleh yang Allah wafatkan di tahun yang sama. Sehingga goncanglah, berdukalah mereka, merasa kehilangan, dan akhirnya syaitan memperdaya mereka, dan nanti akan dijelaskan di syarah kita, di syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, barakallahu fikum. Ya, sampai situ tadi ya. Ya, kita baca aja syarahnya langsung. Fadhal, Taufik. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى قال رحمه الله اعلم رحمك الله اعلم هذه الكلمة يبدأ بها في التنبيه إلى الأمور المهمة فإذا أردت أن تنبه Itu شخصا nggak ada. Ibtada ar-risalata bi bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada syarahnya. di belakang ya, Hah? di belakang. Oh, beda ya. Coba lihat cetakan antum. Oh, langsung ke ilam. Oh, ini di halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Hadihi. Oh, iya. Ya. Bismillahnya ini ada nih. Ibtada ar-risalata. Ini antum. Hah? Halaman 19. Ya. Hadihi hiyas sunnah. Itu. Halaman 19. Ya. Bacanya dari syarah bismillah. Halaman 19-nya. Biar dibaca utuh. Ya. Fadhal. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ الرسالة ببسم الله الرحمن الرحيم وهذه هي السنة. Baik, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai risalah beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang sunnah, ya, sunnah dengan memulai dengan Bismillah, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yuftahu bi dzikrillah la yubtada'u, ya, bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dalam riwayat yang lain fahuwa abtar, ya, fahuwa abtar, aqta naqisul barakah, qalilul barakah. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka keberkahannya sedikit. Hadis ini memang banyak atau ada ya juga ulama yang melemahkan. Misal Syekh Al-Albani di awal-awal Irwaul Ghalil, ya, namun hadis ini juga dihasankan oleh banyak ulama yang lainnya. Termasuk Al-Imam An-Nawawi, Asy-Syaikh Al-Utsaimin, ya, di syarah Salasatul Usul, ya, dan yang lainnya. Baik. Dan inilah yang sunnah. Terus lanjut. Hiya sunnatu an tubda al-kutubu an tabda al-kutuba war-rasaila bi bismillahirrahmanirrahim. Baik, yaitu Anda memulai kitab, ya, kitab-kitab atau berbagai risalah, surat-surat atau berbagai risalah yang Anda tulis, yang Anda ketik, di sunnahnya itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus lanjut. Kama ibtada Allah Ta'ala biha fi kitabih fa awwalu ma tarawna fil mushafis syarifi bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebagaimana Allah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim di kitabnya di Al-Qur'an, ya, fa awwalu ma tarawna fil mushaf, maka pertama yang Anda lihat di mushaf yang syarif, yang mulia adalah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Terus lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin wa kadzalika qabla kulli surati bismillahirrahmanirrahim. Suratin bismillahirrahmanirrahim. Ya, demikian pula pada setiap, ya, sebelum surat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bahkan ini sunnahnya para nabi. Nabi Sulaiman, ya, memberikan surat dakwah kepada Ratu Saba dengan bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kata Ratu Saba kepada pembesarnya, ya ayyuhal mala inni ulqiya ilayya kitabun karim, ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wahai para pembesarku, telah dikirimkan sebuah surat kepadaku dari Sulaiman dan ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan Nabi SAW pun juga memulai berbagai risalah beliau, ya, surat-surat dakwah beliau
di antara yang masyhur kepada Raja Heraklius, penguasa Romawi, dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Abdullah, ya, ila Rasulillah, ila Herakl, azimir Rum, ya, dan seterusnya. Terus lanjut. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam kana idza kataba yabda'u kutubahu bi bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi SAW juga beliau apabila beliau menulis, ya, surat-surat dakwah beliau, tentunya yang menulis adalah para juru tulis, karena beliau adalah Nabi yang ummi. Beliau memulai surat-surat beliau dengan bismillahirrahmanirrahim. Terus lanjut. Wa idza tahaddatsa ila ashabihi yabda'u majlisahu bi bismillahirrahmanirrahim. Apabila beliau tahaddatsa ila ashabih, beliau berbincang-bincang dengan para sahabat beliau juga memulai majelisnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Terus wal hikmatu fil bad'i bi bismillahirrahmanirrahim at-tabarruku biha. Taib, maka hikmah dalam memulai segala hal dengan bismillahirrahmanirrahim adalah bertabarruk dengan nama Allah tersebut. Ya, dengan nama Allah. Bismillah. Makanya para ulama yang mengi'rab, ya, mengi'rab itu ba harfu jar, ismi majrurun wa huwa mudhaf, lafadz jalalah, ya, mudhafun ilaih, ar-rahman ar-rahim. Perhatikan di sini i'rabnya itu yang paling kuat, jar majrur dan seterusnya tadi muta'alliq dengan fi'il yang paling kuat, bukan dengan isim. Fi'il yang mahdzuf, yang ini jadi amilnya. Karena nanti bismillahirrahmanirrahim namanya jar majrur, dia huruf dhaif dalam tarkib kalam. Maka dia butuh muta'allaq, karena dia muta'alliq. Maka dia muta'alliq bergantung dengan amil yang kuat, yaitu fi'il. Fi'il yang mana? Yang paling rajih ialah yang mahdzuf. Mahdzufnya itu yang di sebelum bismillah atau sesudah. Yang paling kuat ialah yang sesudah. Ya. Yang sesudah. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama ahli balaghah, yang namanya amil kalau ditakhir, maka ini yufidu al-hasra. Memberikan faedah apa? Pembatasan. Misal saya mau minum kopi ini. Bismillah. Ya, bismillah ar-rahman ar-rahim. Takdirnya adalah bismillah asyrabu hadhihi al-qahwah. Ya, bukan asyrabu hadhihi al-qahwah bismillah, bukan. Paham enggak ini? Tapi bismillah asyrabu hadhihi al-qahwah. Jadi amilnya nanti muta'alliq dengan yang di belakangnya. Kenapa demikian? Yufidul hasr. Hanya dengan nama Allah, tidak dengan nama yang lain. Aku minum kopi ini. Ya, juga bertabaruk hikmahnya. Bertabaruk dengan nama-nama Allah ini. Ya, terus lanjut. Li'annaha kalimatun mubarakatun. Taib, karena nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah kalimah yang barokah. Ya, sebagaimana yang sering kita pelajari di kitab-kitab yang lainnya, bahwasanya nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama yang agung. Walillahil asmaul husna. Ya, yang Ar-Rahman, yang mana dzur rahmati al-wasi'ah, yang la yutlaqu ala ghairih. Nama Allah ini yang tidak boleh disandang oleh selain Allah. Kalau ada yang menyandang, mesti pakai mudhaf, Abdurrahman. Karena dia maknanya zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Ar-Rahim, ya, dzur rahmatil wasilah. Boleh yutlaq ala ghairih. Boleh disandang kepada selain Allah. Ya, terus lanjut. فإذا ذكرت في أول الكتاب أو في أول الرسالة تكون بركة عليه. Nah, apabila ya bismillah ini disebutkan di awal kitab atau di awal risalah surat, maka risalah tersebut menjadi barokah. Ya, menjadi ada keberkahan di situ. Gantian dibaca sini. Fakhruddin, fadhal. Bismillah. Qala Syari rahimahullah ta'ala. Ammal kutubu
أو الرسائل التي لا تبدأ ببسم الله لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فإنها تكون ناقصة لا خير فيها. Taib. Adapun kitab-kitab, risalah-risalah, surat-surat yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ya risalah atau kitab-kitab tersebut kurang. Kurang apa? Kurang keberkahannya. Atau la khaira fiha, enggak ada kebaikan di dalamnya. Baik, terus wa min nahiyatin ukhra bismillahirrahmanirrahim fiha al-isti'anatu billahi jalla wa ala fi faquluhu fi qawlihi bismillahirrahmanirrahim ay asta'inu wa atabarraku bi bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wa min nahiyatin ukhra, dari aspek yang lainnya, kalimat bismillahirrahmanirrahim ini fiha, di dalam kalimat tersebut al-isti'anatu billah, terdapat unsur permohonan, permintaan pertolongan kepada Allah ya azza wa jalla. Ya, ini karena huruf ba di sini ba isti'anah. Ya, bismillah asyrabul qahwa, dengan nama Allah aku minum kopi. Ya, maka ba-nya itu ba isti'anah, aku meminta tolong kepada Allah, karena amilnya ditakhir yufidul hasr, memberikan faedah pembatasan. Hanya kepada Allah aku minta tolong, tidak kepada yang lain. Ya, asta'inu billah wala asta'inu bi ghairihi asyrabu hadhihi al-qahwa. Ya, seakan-akan maknanya demikian. Ya, karena ba-nya itu ba yang paling kuat, diterangkan oleh para ulama yang mengi'rab ialah ba isti'anah. Ya, ba isti'anah. Maka di dalam kalimatnya terdapat unsur isti'anah kepada Allah azza wa jalla. Ya, maka kalimat bismillahirrahmanirrahim ay asta'inu wa atabarraku bi bismillahirrahmanirrahim. Yaitu maknanya aku meminta tolong dan aku ya atabarrak, bertabarruk dengan nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus fal jaru wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu asta'inu wa atabarraku bi bismillahirrahmanirrahim. Baik, maka al jar, huruf jar ba dan majrur ya. Bismillah itu muta'alliq, dia bergantung dengan sesuatu yang mahdhuf, amilnya yang mahdhuf, yang ditakhir takdirnya tadi. Asta'inu wa atabarraku. Ya. Baik. Terus lanjut. Wallahu alamun ala dzati al-muqaddasati. Baik, dan Allah adalah alam. Ya. Alam, dan Allah adalah alam, sebuah nama atas suatu zat yang disucikan. Ya, terus lanjut. Ar-Rahmanur Rahim ismani karimani min asma'ihi al-husna yatadammanani ar-rahmata. Fahadhihi kalimat. Baik. Ya. Sedangkan Ar-Rahman Ar-Rahim ismani karimani, dua nama yang mulia, min asma'ihi al-husna. Ya, dari nama-nama Allah yang husna, yatadammanani ar-rahmata. Yang keduanya mengandung rahmat. Namun bedanya mana? Kalau Rahman, rahmat yang sangat luas. Kalau Rahim, dzur rahmati al-wasilah, zat yang memiliki rahmat yang bersambung. Kalau Rahman, zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Ya, barakallahu fikum. Sudah sampai situ kan? Iya, Ustaz. Nah, kemudian di matan i'lam rahimakallah. Kemudian ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda. Ya. Gantian dibaca di sini. Fadhal, yang belum baca siapa? Jauhar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala i'lam rahimakallah anna at-tauhid huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadati. Langsung ke syarah. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala qala rahimahullahu i'lam rahimakallah i'lam hadhihi al-kalimatu yubda'u biha fit tanbihi ila al-umuri al-muhimmati fa idza aradda
أن تنبه an شخص tunabbiha. أن تنبه شخصا على شيء مهم من مسائل العلم تقول له اعلم من أجل أن ينتبه Min ajli ayyatanabbaha. من أجل أن يتنبه. Baik, perhatikan. I'lam. Kalimat ini yang dimulai dengan kalimat ini itu tujuannya untuk fit tanbih, dalam memberikan tanbih. Ya, memberikan tanbih. Tanbih itu kalau bahasa kita apa? Permintaan agar untuk diperhatikan. Ya, ilal umuri al muhimmah, kepada berbagai perkara yang urgen. Fa idza arata an tunabbiha syakhsan, apabila Anda ingin memberikan tanbih, peringatan, warning kepada seseorang ala syai'in muhimmin min masailil ilmi, kepada sesuatu hal yang penting, yang urgen dari berbagai permasalahan ilmu agama ini, taqululah, Anda katakan pada orang tadi, i'lam, ketahuilah. Ya, ketahuilah. Min ajli ayyatanabbaha, supaya dia memberikan perhatian. Ya. Terus lanjut. Wa'lam fi'lu amrin minal ilmi, yakni ta'allam ma ya'ti ma ya'ti wahtamma bih. Taib. Nah, i'lam fi'il amr dari masdar ilmu. Alima ya'lamu, ilman. Ya, fi'il amrnya i'lam. Nah, maknanya apa? Ta'allam. Maknanya di sini ta'allam. Ya, pelajarilah. Ma ya'ti, apa yang datang dari kalimat, dari penjelasan berikut. Wahtamma bih. Ya. Wa alqabalak. Ya. Dan apa namanya? Perhatikan di sini dan konsentrasilah. Terus wa alqabalak itu alqabalaka lima yulqa alaika. Terhadap apa yang nanti akan disampaikan kepada Anda. Terhadap kalimat-kalimat yang akan dilontarkan kepada Anda. Terus walima yuktabulaka. Baik, walima yuktabulaka, dan segala hal yang nanti akan dituliskan kepada Anda supaya Anda membacanya, mendengarnya. Lanjut. Fahadhihi kalimatun yu'ta biha li ahammiyati ma ya'ti ba'daha. Baik, maka kalimat ini didatangkan, dihadirkan ya karena urgensinya kalimat, ya urgensinya segala hal yang datang setelah kalimat i'lam ini. Berarti kalau dikatakan i'lam, berarti yang setelah itu adalah hal-hal yang sangat penting. Ya, yang harus kita memberikan porsi perhatian lebih. Ya, lanjut lagi. Qala ta'ala lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadiru. Qadiru wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Ini lita'lamu, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah 'ala kulli syai'in qadir. Maha berkuasa, maha mampu atas segala apapun. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, bahwasanya Allah, sungguh Allah, ilmunya meliputi segala hal, segala apapun. Terus wa qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini kalimat ini penting nih. Setelah fa'lam, maka ketahuilah. Berarti ini penting nih. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah atas dosamu, dan juga untuk kaum mukminin dan mukminat. Terus wa qala ta'ala i'lamu anna Allah syadidul 'iqab. Dan firman Allah Ta'ala, ya, i'lamu, ketahuilah, berarti ini penting sekali nih. Anna Allah syadidul 'iqab, bahwasanya Allah sangat keras siksanya. Ini harus kita khauf. Wa anna Allah ghafurur rahim, harus ada roja, dan bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ghafur bukan cuma mengampuni, namun juga Dia menutup ya, aib itu. Ya, terus lanjut. Wa qala ta'ala fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rusulinal balaghul mubin. Baik. Fa in tawallaitum fa'lamu, jika kalian berpaling, fa'lamu, maka ketahuilah, ini penting ini, annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Ya. Bahwasanya kewajiban bagi para rasul kami hanya menyampaikan. Ya, menyampaikan yang jelas. Terus fahadihi kalimatun 'azimatun yu'ta biha lil ihtimami. Maka ini adalah i'lam, kalimat yang agung yang didatangkan di sini ya karena ada perkara yang penting.
supaya diperhatikan. Lanjut. ثم قال رحمه الله هذا دعاء من الشيخ رحمه الله لكل من قرأ هذه الرسالة. Taib. Kemudian beliau mengatakan i'lam rahimakallah. Ya, ini adalah doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmati beliau. Ya, likulli man qara'a hadhihi risalata. Bagi sesiapa saja yang membaca risalah Kasyfus Syubhat ini. Baru mulai baca sudah dapat doa rahmat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Terus وهذا من باب التلطف لطالب العلم وتحسين الكلام له من أجل أن يقبل على طلب العلم. Baik, maka ini adalah bagian dari sikap lembut beliau. Ya, kepada para penuntut ilmu yang mempelajari buku ini dan tahsinil kalam. Ya, bagaimana beliau memperbagus ya ucapan beliau supaya diterima ini oleh para penuntut ilmu. Baik, cukup sampai sini dulu. Karena kita pertemuannya hanya sekitar 25 sampai 30 menit. Ya, tidak lebih dari itu. Wabillahi taufiq. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.